Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi seni lukis. Gaya atau aliran dan tema lukisan untuk kelas 9. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian seni lukis, mengidentifikasi berbagai tema dalam berkarya seni lukis, mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis, mengklasifikasikan berbagai karya seni menurut tema berkarya seni lukis, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan seni lukis, membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema, berkarya seni lukis dengan berbagai media, alat, dan bahan. Pengertian lukisan dan gaya lukisan. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional adalah garis dan warna. Menurut Sudarso SP 1990, melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Jadi, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Aliran gaya lukisan. Sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat dibedakan atau digolongkan menjadi tiga, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Yang pertama adalah representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Berikut adalah contoh lukisan yang termasuk dengan aliran atau gaya lukisan representatif. Yang termasuk gaya lukisan representatif antara lain yang pertama, naturalisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya dialami atau sesuai dengan keadaan alam. Melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Berikut adalah contoh dari lukisan aliran gaya lukisan representatif yang termasuk naturalisme. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah, Abdullah Subroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, Ruben, Gustave, dan lain-lain. Yang kedua, realisme. Aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Berikut adalah contoh dari lukisan realisme. Pelukis yang beraliran realisme antara lain yang pertama Trubus, Wardoyo,
Tarmizi, dan Dullah. Selanjutnya, romantisme. Romantisme adalah aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Berikut adalah contoh lukisan yang termasuk lukisan romantisme. Pelukis yang bergaya romantisme antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Selanjutnya, aliran gaya lukisan deformatif. Deformatif yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Yang termasuk aliran gaya lukisan deformatif yang pertama, ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan ada saat melihat objek karyanya. Berikut adalah contoh dari aliran gaya lukisan yang termasuk ekspresionisme. Perupa atau pelukis yang beraliran ekspresionisme antara lain yang pertama, Vincent van Gogh dan Affandi. Yang kedua, impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Berikut adalah contoh dari lukisan impresionisme. Pelukis yang termasuk aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Auguste Gauguin, S. Sujono. Yang ketiga, surrealisme, yaitu aliran seni rupa kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis berusaha mengabadikan bentuk-bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu objek untuk menghasilkan kesan tertentu tanpa harus mengerti bentuk aslinya. Berikut adalah contoh dari lukisan surrealisme. Pelukis yang termasuk aliran ini antara lain Salvador Dali. Yang keempat, kubisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Berikut adalah contoh lukisan yang termasuk kubisme. Pelukis yang termasuk aliran ini antara lain Pablo Picasso, Butt Muhtar, Sri Hadi, Muhtar Affandi atau Muhtar Afin. Selanjutnya, non-representatif, yaitu suatu bentuk yang sulit dikenal. Bentuk dasar pada gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya, dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, seperti struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam.
Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan pilah dengan garis-garis tegas. Berikut adalah contoh dari non-representatif. Pelukis yang termasuk aliran ini antara lain Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Muchtar, dan Sadali. Tema seni rupa murni. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografis. Tema adalah gagasan ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkan lewat ekspresi. Berikut adalah contoh dari lukisan yang bertema hubungan antara manusia dengan dirinya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya. Berikut adalah contoh lukisan yang bertema hubungan antara manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya, sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari lukisan yang bertema hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Selanjutnya, yang keempat adalah hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubitis, atau berbentuk bebas. Berikut adalah contoh lukisan yang bertema hubungan antara manusia dengan benda. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam lukisannya. Berikut adalah contoh dari lukisan yang bertema hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam adalah hubungan manusia dengan alam khayal. Ide, imajinasi, atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar ataupun saat tidak sadar atau saat tidur.
Berikut adalah contoh dari lukisan yang bertemakan hubungan manusia dan alam hayat.